Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Aini SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Jatisari, Kecamatan Wijen, Kota Semarang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2022 akan menayangkan video praktik pengalaman lapangan 2 RPP 3 materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Masih semangat hari ini? Ya, Masih. tentunya semangat ya. Coba kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, luar biasa sekali ya anak-anak. Hari ini anak-anak sudah semangat ya. Semangat apa? Semangat untuk menimba ilmu pengetahuan di sekolah. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Siapa? Ada teman kalian? Raihan. Ya, satu lagi ada teman kalian yang tidak masuk sekolah, siapa? Bayu. Ya, Raihan dan Bayu hari ini tidak masuk sekolah karena sakit. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat barokah dan dapat bermanfaat. Silakan dipimpin Mas Yusuf. Di depan duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Kalau tadi anak-anak sudah membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah. Nah, setelah ini kita akan melakukan pembiasaan literasi nasionalisme dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan dipimpin Mbak Amel sebagai dirijen. Anak-anak, kalau tadi kalian sudah melaksanakan pembiasaan literasi nasionalisme yaitu dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sekarang kita akan melakukan pembiasaan literasi religius. Ya, kalau minggu kemarin kalian sudah menghafal Quran surah An-Nas, hari ini kita akan menghafal Quran surah Al-Falaq bersama, diawali dengan bacaan ta'awudz dan diakhiri dengan bacaan tasdik. Bersama-sama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Hari ini kita akan belajar tentang pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian yang kedua adalah kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Bu Nurul ingin mengecek dulu ya. Minggu lalu anak-anak sudah belajar juga tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar tentang apa?
Iya, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwah Nabi Ibrahim kepada siapa? Ayahnya, betul sekali. Ayahnya yang bernama siapa, anak-anak? Ya, Azar ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yaitu tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya yang bernama Azar ya, di mana Azar adalah juga menyembah berhala atau patung ya. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu menyembah berhala atau patung. Tetapi Nabi Ibrahim tidak kenal lelah, tidak putus asa untuk selalu memberikan dakwah kepada ayahnya ya, dengan sabar, dengan telaten walaupun ayahnya selalu menolak ya dakwah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, anak-anak, yang kemudian yang kedua tentang kelemahan apa? Ya, kelemahan patung atau berhala ya. Mayoritas atau sebagian besar penduduk di Babilonia, ya, Babilonia itu adalah salah satu kota ya yang berada di negara Irak ya, tempat kelahirannya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Sebagian besar penduduknya, penduduk Babilonia itu menyembah apa? Patung atau berhala ya. Dengan kegigihan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim terus berjuang untuk menunjukkan kelemahan patung ya, bahwa patung itu sebenarnya lemah. Mengapa penduduk Babilonia itu menyembah patung ya? Padahal patung itu lemah. Ketika patung dihancurkan, dia hancur. Bagaimana bisa ya sebuah patung itu mengabulkan permintaan kita? Bagaimana bisa sebuah patung menjadi Tuhan kita yang menciptakan kita? Itu tidak mungkin. Iya, Tuhan kita satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Ya, Bu Nurul punya gambar. Diperhatikan, itu adalah gambar apa, anak-anak? Nabi Ibrahim sedang akan menyembelih putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu siapa namanya? Nabi Ismail alaihissalam ya, atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian ada lagi. Coba perhatikan. Gambar kedua. Nah, ini adalah gambar Nabi Ismail alaihissalam bersama siapa? Bersama ibunya. Siapa nama ibu dari Nabi Ismail alaihissalam? Iya, Siti Hajar ya, Siti Hajar. Ya, diingat-ingat ya. Istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ibu dari Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Siti Hajar. Ya, karena nanti ada tugas buat kalian, yaitu membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya setelah kalian memahami materi pembelajaran dari slide PPT yang Bu Nurul buat tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan nantinya berujung pada kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalian perhatikan baik-baik ya. Kalian baca, difahami terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika sudah selesai memahami dari slide PPT ya tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, kalian bisa membuat pertanyaan. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Hajar. Dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam inilah kemudian lahir Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Ia adalah orang yang paling ikhlas dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi anak-anak sudah melihat, menyimak, kemudian membaca slide PPT yang Bu Nurul buat, yaitu tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan diakhiri dengan kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam ya. Sekarang tugas anak-anak adalah membuat pertanyaan. Silakan ditulis di buku tulis anak-anak masing-masing ya. Membuat beberapa pertanyaan, boleh 1 pertanyaan. Sebanyak-banyaknya boleh 2 ya. Boleh 3, 4, 5 ya. Nah, membuat pertanyaan tentang
tadi yang sudah kalian lihat dalam slide PPT yaitu pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Silahkan ditulis beberapa pertanyaan, cari dan perbanyak, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya, ya. Sebelum kita setelah ini membuat kelompok diskusi. Tadi kalian sudah menyimak tayangan PPT, ya, slide PPT yang sudah Bu Nurul buat, yaitu tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, kemudian kalian juga sudah membuat beberapa pertanyaan, ya, kaitannya dengan materi hari ini. Nah, sekarang Bu Nurul sudah membuat kelompok diskusi, ya. Yang pertama adalah kelompok religius. Tunjuk jari. Kelompok religius, ya. Kelompok religius ada Mbak Amel, kemudian Mbak Janeta dan Mbak Naila, ya. Kemudian ada kelompok gotong royong. Tunjuk jari, gotong royong yang mana? Ya, gotong royong, ya. Ada Mas Fahri, Mas Yusuf, Mbak Clarissa dan Mas Abimanyu. Kemudian kelompok integritas. Tunjuk jari. Ya, ada Mbak Hania, ada Mbak Dian, kemudian ada Mbak Felis, ya. Anak-anak, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Ya, kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing seperti yang minggu-minggu kemarin. Ya, kemudian nanti kalian presentasikan untuk maju ke depan. Apa yang sudah kalian kerjakan, ya? Bu Nurul sudah menyiapkan LKPD yang harus kalian kerjakan. Kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing, ya. Pahami dulu perintahnya, ya. Di situ ada tugas, ya, ada soal tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tadi kalian sudah melihat, ya, tayangan slide PPT hari ini tentang materi pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, pasti kalian bisa menjawabnya, ya. Kemudian nanti yang sudah siap bisa maju ke depan untuk presentasi. Perwakilan satu kelompok, satu anak. Baik, kalau anak-anak sudah siap untuk maju presentasi, sudah selesai semua mengerjakannya LKPD? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan presentasi tiap kelompok satu anak, ya, perwakilan satu anak. Siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian untuk LKPD hari ini? Tunjuk jari. Saya Bu dari kelompok gotong royong. Ya, maju. Yusuf dari kelompok gotong royong. Silakan. Kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Kelahiran Nabi Ismail merupakan putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim. Dia seorang budak di istana Mesir. Istri pertamanya bernama Siti Sarah. Ya, tepuk tangan untuk Yusuf. Ya, Yusuf tadi menceritakan tentang kelahiran dari Nabi Ismail alaihissalam, yaitu putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa lagi? Kelompok yang mana lagi? Integritas atau religius? Saya pun dari kelompok religius. Ya, Amel dari kelompok religius, silakan. Keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, sosok yang soleh, berbakti pada orang tua, sabar, ikhlas. Ya, tepuk tangan untuk Amel dari kelompok religius. Ada satu lagi, silakan. Siapa yang mau maju? Tadi dari kelompok religius sudah, ya, yang diwakili oleh Amel untuk maju presentasi hasil diskusi hari ini. Kemudian dari kelompok gotong royong juga sudah yang diwakili oleh Yusuf, teman kalian. Nah, satu lagi kelompok integritas, siapa yang akan mewakili? Tunjuk jari. Saya Bu. Ya, Mbak Felis, silakan maju ke depan. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, tiba-tiba terdengar suara.
Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah mengganti dengan seekor sesembelihan yang besar, yaitu kambing. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Felis dari kelompok integritas. Sudah maju semuanya ya anak-anak, perwakilan dari kelompok masing-masing. Hasil diskusi hari ini yaitu yang pertama tentang apa tadi LKPD-nya? Tentang pengorbanan Nabi Ibrahim ya. Kemudian tentang keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Anak-anak, materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita belajar apa tadi? Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, anak-anak sebagai seorang muslim ya, sebagai orang yang beragama Islam, nah kita harus apa? Kita harus meniru ya perilaku dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, coba keteladanan Nabi Ismail alaihissalam yang kalian pelajari hari ini apa saja? Soleh. Ya, soleh. Berbakti. Ya, Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang soleh ya. Anak yang soleh ya, yang selalu taat, patuh, tidak hanya perintah orang tuanya, tetapi juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbakti, apapun yang diperintahkan oleh orang tua ya. Nah, salah satunya tadi adalah perintah untuk Nabi Ismail untuk disembelih oleh ayahnya sendiri ya, itu juga dituruti karena Nabi Ismail adalah anak yang berbakti ya. Kemudian yang ketiga adalah sabar ya. Sabar dalam menghadapi cobaan apapun ya. Ketika mau disembelih, Nabi Ibrahim ya sabar ya, dengan legowo, kemudian ikhlas. Nah, kemudian dengan ketaatan dan kepatuhan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ketaatan juga dari Nabi Ismail kepada ayahnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian digantilah ya Nabi Ismail alaihissalam ya, diganti siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor yang besar ya, sesembelihan yang besar yaitu kambing atau domba. Ya. Anak-anak, kita akhiri dengan membaca doa sesudah belajar yang akan dipimpin oleh Mas Yusuf. Silakan Mas Yusuf. Waktu siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Ya, Bu Nurul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.